Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membelikan. Halo semua, kami dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Nama saya Rofi Janitra Alvaro dengan airan NPM 054. Saya Adeline Livia NPM 2211011092. Perkenalkan, saya Sabita Ulia R, NPM 2211011100. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mikael Hasanain dengan NPM 2211011102. Perkenalkan, nama saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. Hai, perkenalkan nama saya Audrey Fahra Nabila dengan NPM 2261011001. Fitur-fitur organisasi apa saja yang perlu diketahui oleh para manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses? Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi, informasi, dan organisasi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, dan lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Modal, yaitu modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Selanjutnya, hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor. Yang tidak sedikit diantaranya adalah keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Faktor-faktor lain yang memediasi hubungan tersebut termasuk budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Definisi mikroekonomi teknis dari organisasi. Dalam definisi mikroekonomi, organisasi, modal, dan tenaga kerja atau faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan ditransformasikan oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa atau output ke lingkungan. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan yang memasok tambahan modal dan tenaga kerja sebagai input dalam lingkaran umpan balik. Pandangan perilaku organisasi. Dalam pandangan perilaku ini, perusahaan, orang-orang yang bekerja dalam organisasi mengembangkan cara-cara kerja yang lazim. Mereka mendapatkan keterkaitan pada hubungan yang ada dan mereka membuat peraturan baru dengan bawahan dan atasan tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan dan dalam kondisi apa pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang dimaksud ciri-ciri organisasi? Ciri-ciri lain dari organisasi termasuk proses bisnis, organisasi budaya, politik, lingkungan sekitar, struktur, tujuan, konstituen, dan gaya kepemimpinan. Semua fitur ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Materi selanjutnya, rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi termasuk perusahaan bisnis menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu-individu dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas yang terkadang disebut prosedur operasi standar adalah aturan, prosedur, dan praktik yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Ketika karyawan mempelajari rutinitas ini, mereka menjadi sangat produktif dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi biaya seiring dengan meningkatnya efisiensi. Selanjutnya, politik organisasi. Perlawanan politik adalah salah satu kesulitan besar dalam melakukan perubahan organisasi, terutama mengembangkan sistem informasi yang baru. Hampir semua investasi sistem informasi yang besar oleh perusahaan yang membawa perubahan yang signifikan dalam strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur menjadi peristiwa yang bermuatan politis. Manajer yang tahu bagaimana bekerja dengan politik suatu organisasi akan lebih sukses daripada manajer yang kurang paham dalam mengimplementasikan sistem informasi yang baru. Materi selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup serangkaian asumsi tentang produk apa yang harus dihasilkan oleh organisasi
dan bagaimana cara menghasilkannya, di mana, dan untuk siapa. Secara umum, ini asumsi budaya ini diterima begitu saja dan jarang diumumkan atau didiskusikan secara terbuka. Selanjutnya, rutinitas, proses bisnis, dan perusahaan. Semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individu, yang merupakan kumpulan dari proses bisnis. Aplikasi sistem informasi baru mengharuskan rutinitas individu dan proses bisnis untuk mencapai tingkat kinerja organisasi yang tinggi. Pada saat yang sama, budaya organisasi merupakan pengekang yang kuat terhadap perubahan, terutama perubahan teknologi. Sebagian besar organisasi akan melakukan hampir semua hal untuk menghindari perubahan dalam asumsi dasar. Terus selanjutnya, lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Satu sisi, organisasi terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilinginya. Tanpa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang bersedia bekerja dengan andal dan secara konsisten untuk upah yang ditetapkan atau pendapatan dari pelanggan, organisasi akan tidak pernah ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya mengenai organisasi, ada struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang kita temukan dalam organisasi bisnis seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Di perusahaan kecil, kita sering menemukan sistem informasi yang dirancang dengan buruk dan dikembangkan dengan terburu-buru. Sedangkan dalam perusahaan besar, yang mana banyak terdapat divisi yang tersebar dalam ratusan wilayah, kita jarang menemukan sistem informasi tunggal yang diintegrasikan secara menyeluruh, karena tiap divisi atau tiap cabang itu punya sistem informasinya masing-masing. Fitur-fitur lainnya mengenai organisasi ada tujuan, sifat kepemimpinan, dan juga pemegang kepentingan. Yang pertama, tujuan. Organisasi memiliki tujuan yang berbeda sifatnya. Ada yang bersifat memaksa, ada yang bersifat berasaskan manfaat, dan juga ada yang bersifat normatif. Kemudian dari pemegang kepentingan. Ada organisasi yang bertujuan menguntungkan anggotanya, ada juga yang menguntungkan klien, pemegang saham, ataupun masyarakat. Kemudian dari sifat kepemimpinan. Ada organisasi yang bersifat demokratis dan ada juga yang bersifat otoriter. Apa dampak sistem informasi terhadap organisasi? Sistem informasi secara mendasar telah mengubah perekonomian perusahaan dan membantu dalam pengorganisasian pekerjaan. Yang pertama, dari sudut pandang ekonomi, sistem informasi dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi rendah, ini akan menggantikan tenaga kerja tradisional, yang akhirnya akan mengakibatkan penurunan jumlah manajer menengah dan juga pekerja administrasi. Yang kedua, sistem informasi juga, teknologi informasi juga dapat menggantikan bangunan dan juga mesin yang relatif mahal. Makanya semakin kesini, semakin berjalannya waktu, kita bisa berharap manajer lebih menginvestasikan di bidang IT karena dianggap lebih menguntungkan daripada investasi modal lainnya. Kemudian, IT juga dapat menekan biaya transaksi, yang akhirnya kontrak dengan pemasok eksternal lebih menguntungkan daripada penggunaan dari internal. Dan akhirnya, perusahaan akan memangkas jumlah karyawan karena biaya outsourcing tenaga kerja lebih murah ketimbang merekrut karyawan sendiri. Dan yang terakhir, teknologi informasi dapat mengurangi biaya manajemen internal. Telah kita ketahui bahwa pemilik dan agen itu memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu, agen perlu yang namanya dilakukan pengawasan terhadap agen. Nah, karena hal itu, pemilik harus mengeluarkan lebih banyak upaya, lebih banyak biaya untuk dapat mengelola dan mengawasi karyawannya. Selanjutnya, selain dampak ekonomi, ada juga dampak bagi struktur organisasi dan perilaku organisasi. Jadi, peneliti perilaku itu berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki. Sebelumnya kita udah tahu dengan adanya IT dapat memangkas jumlah manajer menengah, yang berarti karyawan di tingkat bawah itu lebih cepat untuk memperoleh informasi, lebih cepat juga untuk mengambil keputusan. Hasilnya pekerjaan akan menjadi lebih efisien waktu dan lebih memberdayakan karyawan di tingkat bawah. Dalam teori post-industrial atau pasca era industri, juga mendukung gagasan IT meratakan hierarki, karena dalam masyarakat pasca industri ini
otoritas lebih bergantung pada pengetahuan dan kompetensi dan bukan lagi pada posisi formal. Ya, akhirnya bentuk organisasi menjadi lebih datar dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdistribusi. Kalau kita lihat, sistem informasi ini membawa banyak keuntungan gitu ya, namun tidak hanya mengubah struktur organisasi pada kenyataannya, tapi juga mengubah budaya, proses bisnis, dan juga strategi. Dan hal ini mendapat banyak penolakan saat teknologi ini diperkenalkan. Karena banyaknya penolakan itu, teknologi yang seharusnya membawa keuntungan yang seharusnya meningkatkan produktivitas justru menjadi sia-sia. Dan riset juga menunjukkan kalau kegagalan dalam proyek itu seringkali terjadi bukan karena teknologinya, tapi karena penolakan atas perubahan yang dibawa oleh teknologi tersebut. Internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web, telah mengubah cara banyak perusahaan berinteraksi dengan pihak eksternal dan mengelola proses bisnis internal mereka. Internet telah membuat informasi dan pengetahuan lebih mudah diakses, disimpan, dan dibagikan dalam organisasi. Yang paling penting, internet telah mengurangi biaya transaksi dan biaya agensi yang biasanya dihadapi oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang telah mengintegrasikan internet sebagai bagian integral dari infrastruktur teknologi informasi mereka, karena menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien, tim yang lebih kecil, dan struktur organisasi yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan organisasi ketika merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Dan yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Perusahaan yang melakukan lebih baik daripada yang lainnya, seperti Amazon yang diangkat sebagai pemimpin yang unggul dalam industri retail online murni, dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, atau mereka dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara umum dengan lebih efisien. Dalam hal apapun, mereka lebih baik dalam hal pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan efisiensi. Model kekuatan kompetitif Porter. Model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaing, dan lingkungan perusahaan. Pertama, ada pesaing tradisional. Perusahaan dan kompetitor dari industri sejenis terus bersaing untuk merancang cara-cara baru yang lebih efisien untuk berproduksi dan berusaha menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka. Selain itu, masih ada 4 pesaing lagi yang harus dihadapi, seperti pendatang baru di pasar. Perusahaan-perusahaan baru yang memasuki pasar memiliki kemungkinan keuntungan seperti fleksibel, pekerjaannya mudah, inovatif, dan tidak terbebani oleh merek lama. Tetapi kelemahannya biasanya mereka bergantung pada dana eksternal, tenaga kerjanya yang kurang berpengalaman, dan mereknya yang kurang dikenal. Lalu ancaman selanjutnya, produk dan layanan pengganti. Teknologi baru selalu menciptakan produk pengganti. Semakin banyak produk dan layanan pengganti, semakin sulit mengendalikan harga dan semakin rendah margin keuntungannya. Selanjutnya, pelanggan. Pelanggan berperan penting karena kemampuan mereka untuk memengaruhi harga dan persaingan. Ini terjadi ketika mereka dapat dengan mudah beralih ke pesaing atau memaksa persaingan harga di pasar yang transparan, di mana hanya ada sedikit diferensiasi produk dan semua harga diketahui secara instan, seperti di internet. Dan yang terakhir, pemasok. Semakin banyak pemasok yang berbeda yang dimiliki perusahaan, semakin besar kontrol yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pemasok dalam hal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi adanya persaingan. Yang pertama yaitu biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, biaya produksi, dan juga biaya distribusi. Strategi ini dapat membuat harga pada produk dan juga jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lebih rendah dibanding produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain.
Sistem informasi membantu mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi pemborosan, meningkatkan persediaan lebih efisien, dan juga meningkatkan produktivitas. Dengan menghasilkan produk dengan harga atau biaya yang lebih rendah, namun kualitas yang tetap terjaga, perusahaan dapat menarik minat para pelanggan yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Sistem informasi digunakan untuk menciptakan produk yang berbeda dibanding produk yang dikeluarkan oleh perusahaan pesaing. Perusahaan dapat mengembangkan inovasi pada produknya, menciptakan nilai tambah, desain yang unik, fitur tambahan, ataupun perusahaan dapat memberikan pelayanan yang superior. Perusahaan dapat mengidentifikasi preferensi para pelanggan dan juga tren pasar untuk mengembangkan produk mereka. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi para perusahaan tersebut dan menjadi pilihan utama para konsumen dibanding perusahaan pesaing. Lalu selanjutnya yaitu fokus pada ceruk pasar. Sistem informasi digunakan untuk mengidentifikasi ceruk pasar atau segmen yang sangat spesifik. Dengan ini, perusahaan dapat berfokus dan memenuhi kebutuhan lebih baik dibanding pesaing. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengumpulkan dan juga menganalisis data pasar yang lebih mendalam, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan ceruk pasar tersebut. Lalu selanjutnya terdapat kedekatan pelanggan dan pemasok. Sistem informasi digunakan untuk memperkuat hubungan antara pelanggan dan pemasok. Perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang dengan lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan relevan. Bagi para pemasok, sistem informasi membantu dalam hal menjaga persediaan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan menjaga aliran pasokan tetap lancar. Dengan kelebihan-kelebihan seperti ini dapat membuat perusahaan dapat merespon pelanggan dengan lebih efisien. Keempat strategi ini digunakan perusahaan untuk meningkatkan daya kompetitif dengan memanfaatkan sistem informasi. Pemilihan strategi bergantung pada kondisi dari industri tersebut, sumber daya perusahaan, dan juga tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Teknologi internet dibuat berdasar standar internasional. Hal ini dapat mempermudah persaingan dalam pasar dan memudahkan datangnya pesaing baru. Internet sangat merubah banyak industri di zaman sekarang ini dengan sangat signifikan. Banyak usaha yang tidak dapat bersaing secara maksimal lagi dengan adanya internet. Sebagai contoh yaitu perusahaan percetakan dan juga jasa travel, yang sekarang ini sudah bisa kita dapatkan banyak sekali informasinya melalui internet. Namun di sisi lain, internet dapat menciptakan pasar dan peluang baru pada industri. Hal ini memaksa perusahaan untuk mengubah cara bisnis mereka agar mereka dapat selalu berkembang. Model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai menyoroti aktivitas-aktivitas spesifik di dalam bisnis, di mana strategi kompetitif dapat dijalankan dengan baik, dan di mana sistem informasi kemungkinan besar memiliki dampak strategis. Model rantai nilai memandang perusahaan sebagai serangkaian aktivitas dasar yang menambahkan margin nilai produk dan jasa perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terikat langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, penjualan dan pemasaran, dan layanan. Aktivitas pendukung memungkinkan terlaksananya aktivitas utama yang terdiri dari infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Dengan menggunakan model rantai nilai bisnis, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan benchmarking bisnis Anda terhadap bisnis pesaing Anda atau pesaing lainnya di dalam industri terkait, dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam industri tersebut. Praktik terbaik industri biasanya diidentifikasi oleh perusahaan konsultan, organisasi pencairan ulang, lembaga pemerintahan, dan asosiasi industri sebagai solusi atau metode pemecahan masalah yang paling sukses untuk mencapai tujuan bisnis secara konsisten dan efektif. Gambar di samping menunjukkan bahwa rantai nilai perusahaan terkait dengan rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggan. Bagaimanapun juga, kinerja sebagian besar perusahaan tidak hanya bergantung pada apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan berkoordinasi dengan pemasok langsung dan tidak langsung, perusahaan pengantaran, dan tentu saja pelanggan.
Teknologi internet telah memungkinkan untuk menciptakan rantai nilai industri yang sangat tersinkronisasi yang disebut value web. Value web adalah kumpulan perusahaan independen yang menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan rantai nilai mereka untuk menghasilkan produk atau layanan untuk pasar secara kolektif. Gambar di samping juga menunjukkan bahwa rantai nilai-nilai ini menyelaraskan proses bisnis pelanggan, pemasok, dan mitra dagang di antara perusahaan yang berbeda dalam suatu industri atau industri terkait. Jaringan nilai ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Hubungan dapat dibandel atau tidak dibandel dalam menanggapi perubahan kondisi pasar. Perusahaan akan mempercepat waktu untuk memasarkan dan menjangkau pelanggan dengan mengoptimalkan hubungan jaringan nilai mereka untuk membuat keputusan cepat tentang siapa yang dapat memberikan produk atau layanan yang dibutuhkan dengan harga dan lokasi yang tepat. Sinergi, kompetensi inti, dan strategi berdasarkan jaringan sinergi. Yang pertama ada sinergi. Ketika output beberapa unit dapat digunakan sebagai input unit lain, atau dua organisasi dengan menggabungkan pasar dan keahlian. Hubungan ini dapat mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Penggunaan IT pada situasi ini adalah untuk mengikat operasi unit bisnis yang terpisah agar dapat bertindak sebagai kesatuan. 2. Kompetensi inti. Aktivitas di mana perusahaan dapat memimpin dalam industrinya. Kompetensi inti ini tergantung kepada pengalaman organisasi atau terdapat orang-orang penting di dalamnya. Dalam kompetensi inti ini, bagaimana para karyawan dapat menghasilkan pengetahuan atau dapat memanfaatkan pengetahuannya. Yang ketiga, ada strategi berdasarkan jaringan. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan ekonomi, yang kedua ada strategi perusahaan virtual, dan yang ketiga ekosistem bisnis. Yang pertama ada ekonomi jaringan. Jaringan ini dapat membantu perusahaan secara strategis dengan mengambil keuntungan dari ekonomi jaringan sesuai ketertarikan para pelanggan. Yang kedua ada strategi perusahaan virtual. Strategi ini menghubungkan jaringan dengan orang-orang, aset, ide yang memungkinkannya dapat bersatu dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dan jasa tanpa dibatasi oleh organisasi tradisional. Yang ketiga ada ekosistem bisnis. Ini merupakan istilah lain dari jaringan pemasok, distributor, perusahaan outsourcing, perusahaan jasa transportasi dan teknologi yang cukup renggang namun saling bergantung. Ekosistem bisnis membangun ide jaring nilai yang terjadi antar banyak industri dengan bidang yang berbeda. Misalnya, ada produk yang membutuhkan produk jenis lain untuk mendukung produknya. Apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategi dan bagaimana mereka ditangani? Sistem informasi strategi dapat dimanfaatkan untuk perusahaan agar dapat bertahan hidup dan berhasil dalam jangka panjang. Untuk menghadapi tekanan kompetitif dengan membangun struktur persaingan dalam perusahaan. Dalam mode klasik Michael Porter mengenai strategi kompetitif, bisnis apapun yang ingin dipertahankan dan berhasil haruslah berkembang, serta harus bisa mengimplementasikan berbagai strategi secara efektif. Kita bisa melihat dari ekosistem ini merupakan tantangan dalam setiap industri. Dalam ekosistem ini ada pesaing yang sudah ada di dalam kotak ini. Tantangan yang akan mereka hadapi adalah yang pertama ada para pesaing baru, yang kedua ada ancaman pada produk substitusi atau produk jasa pengganti, yang ketiga ada kekuatan pelanggan untuk melakukan tawar-menawar. Yang keempat ada kekuatan tawar-menawar dari para pemasok. Era digital membutuhkan pandangan yang lebih dinamis dan lebih luas tentang batasan antara industri, perusahaan, pelanggan, dan pemasok. Dengan persaingan yang terjadi di antara industri dan ekosistem bisnis. Dalam ekosistem, banyak industri yang bekerja sama untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memainkan peran penting dalam membangun jaringan yang padat interaksi dan antar perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem strategis tidak selalu bertahan lama dan cukup untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Karena pesaing dapat membalas dan menyalin sistem strategis. Keunggulan yang kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Pasar, harapan, pelanggan, dan perubahan teknologi pada globalisasi telah membuat perubahan bahkan lebih cepat dan tidak dapat diprediksi.
Internet dapat membuat iklan yang kompetitif dan hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Dengan menyelaraskan tujuan bisnis, penelitian tentang IT dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin berhasil suatu perusahaan dapat menelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, maka akan lebih menguntungkan dan hanya seperempat perusahaan yang mencapai keselarasan dari IT dengan bisnis. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan dengan menyelaraskan IT dengan bisnis. Studi kasus internasional. Amazon adalah perusahaan perdagangan multinasional yang berbasis elektronik dan menjadi toko online terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk. Raksasa teknologi dunia ini memutuskan untuk meluncurkan layanan pengiriman dan logistik. Langkah ini memberi Amazon lebih banyak cara untuk mengirimkan paket barang pesanan ke pelanggan tanpa harus mengandalkan layanan pengiriman barang lainnya yang kemudian menjadi penantang tangguh bagi pemain jasa logistik seperti FedEx dan UPS. Dalam laman situs resmi bernama logistik.amazon.com, mereka menawarkan kerjasama dengan masyarakat yang ingin menjadi agen pengiriman. Agen-agen ini yang telah menjadi distributor layanan shipping with Amazon. Kendaraan itu tidak harus diubah tampilannya sehingga mencirikan bisnis Amazon. Namun, bila mau mengubah tampilan, Amazon akan memberikan kompensasi sebagai bentuk promosi merek. Tantangan yang mereka hadapi adalah adanya persaingan dengan penyedia jasa pengiriman lainnya di pasar yang kompetitif. Dan keunggulan yang mereka miliki yang dapat mengatasi tantangan. Dengan menggunakan sistem informasi, produk layanan memiliki perbedaan dan mengungguli penyedia jasa pengiriman yang sudah ada di pasar. Seperti pelanggan dapat melacak status barang pesanan mereka di peta, dapat segera menanggapi pertanyaan pelanggan, menghubungi pengemudi truk, atau mengubah arah kemana barang pesanan akan dikirim, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan jika barang dikirimkan dengan armada lain. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengembangan armada pesawat dan truk pengiriman. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Terima kasih.